Ada bibit unsexing, ada bibit sexing. Bibit unsexing adalah bibit yang tidak dipilih kromosomnya, XX ataupun XY, ini random. Jadi ketika ini dikawinkan, anaknya sangat mungkin terjadi jantan dan betina. Yang sekarang ini lagi di pasaran atau lagi di masyarakat adalah straw bibit atau sperma unsexing. Nah, sebenarnya sudah mulai dikembangkan dari tahun 2012 atau 2015, saya lupa. Straw sexing, yakni sudah dipilih XX untuk betina, XY untuk jantan. Jadi, assalamualaikum laskar anak beras-beras dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak, terutama di video kali ini tentang sapi. Masih dengan konsep yang sama karena antusiasme dari peternak sangat tinggi dan banyak bertanya di kolom komentar. Namun saya masih memiliki keterbatasan ruang, waktu, tenaga untuk bisa menjawab setiap pertanyaan dan konsultasi yang masuk. Akhirnya kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan nanti silakan share jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, selanjutnya langsung saja dengan simak 16 konsultasi dan pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Monggo. Beras-beras dimanapun anda berada, mohon maaf kalau berisik karena memang kita memiliki keterbatasan waktu antara jadwal praktek di klinik dan jadwal praktek di lapangan. Jadi itu tadi sudah jenengan simak 16 pertanyaan dan konsultasi yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, Sigit SP bertanya, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak Dokter, bahayakah sapi bunting dikasih air minum air garam? Katanya bisa menyebabkan keguguran, benarkah? Salam beras-beras. Tidak benar. Selama garam diberikan secara proporsional saja atau hanya sebagai untuk pemberi rasa asin pada air minum. Tetapi yang perlu jenengan ingat adalah garam di sini bukan sebagai pengganti mineral. Garam adalah bagian dari unsur mineral, tetapi garam bukan sebagai pengganti mineral yang sering kita maksudkan. Oke, intinya tidak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya, Pak Raka bertanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya nih, sapi gadis udah birahi, bisa gak di IB? Karena secara alami susah cari pejantan. Boleh di IB, saran saya tunggu sampai birahi kedua. Oke. Yang selanjutnya jenengan minta ke petugas inseminator untuk memberikan bibit yang tidak terlalu besar. Jadi jika ada yang 1 ton, jenengan minta yang di bawah 1 ton bibitnya. Supaya apa? Di kelahiran pertama nanti sapi darahnya jenengan tidak mengalami distosia atau kesulitan melahirkan. Oke, jadi itu saran dari saya, silakan dikawinkan tetapi minta bibit yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu super. Pertanyaan yang ketiga, Temonholik bertanya, Pak Dok, apakah sapi di masa pre-estrus juga mengeluarkan lendir coklat atau bening? Ya, dia akan mengeluarkan lendir coklat atau bening, tetapi di masa pre-estrus lendir yang dikeluarkan dan gejala-gejala yang tampak tidak sedominan ketika masa estrus. Masa pre-estrus itu terjadi 1 sampai dengan 3 hari sebelum masa estrus yang nanti terjadi puncak birahi selama 22 jam rata-rata. Jadi apakah keluar lendir? Ya, tetapi tidak sebanyak ketika fase estrus
Oke, sekarang ada beras-beras. Kita lanjutkan pertanyaan keempat dari Bagas Arianto. Dok, kalau mau ngasih obat cacing berbentuk pil sebesar jempol, oke, tapi malah dimuntahin lagi. Nah, terus dikasihkan dengan cara dihancurkan, terus ditaruh di sela-sela pisang baru dikasihkan ke sapi. Gimana dok? Boleh nggak? Boleh. Monggo. Jadi bisa dicampur. Kalau bisa langsung utuh itu lebih bagus. Kalau bisa dimasukkan ke janten, ke rumput, ke pisang itu boleh. Kalau dicampur ke minuman atau ke comboran, selama minuman dan comborannya ini masuk habis itu boleh. Jadi monggo, tidak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya, Ontoseno lembu se-4. Maaf dok, mau tanya, comboran dikasih EM4, mineral B kompleks dan molase, apakah ada efeknya dok? Terima kasih, salam beras-beras. Mentok, kembung, atau diare kalau kebanyakan. Tetapi fungsinya EM4 dan molase ini hampir sama. EM4 dan molase ini sifatnya adalah probiotik. Meskipun berbeda, molase cenderung lebih banyak kadar gula, sukrosa, fruktosa, laktosa, dan lain-lain. Tetapi dia sifatnya adalah probiotik. Sedangkan EM4 ini juga probiotik yang akan membantu mencerna makanan, mengurangi aroma, meningkatkan palatabilitas, meningkatkan rasa. Jadi jenengan selama tidak muncul, gini aja paling gampang, selama tidak muncul reaksi diare atau reaksi kembung, oke, tidak ada masalah. Tetapi jika jenengan sapinya diberi formula ini tadi muncul reaksi diare atau kembung, bahkan diarenya itu, artinya diare kan justru kontraindikasi berarti. Karena sebenarnya sapi yang dikasih EM4 itu kotorannya dia semakin padat, karena kecernaannya dia semakin tinggi. Jadi kalau misalkan tidak muncul masalah pencernaan, maka kombinasi molase, mineral, dan EM4 itu tidak ada masalah. Tetapi jika muncul diare, maka jenengan harus memilih salah satu. Dihilangkan EM4-nya atau dihilangkan tetes tebunya. Itu jika muncul masalah pencernaan atau masalah diare. Oke, poinnya sudah ditangkap kan? Selama tidak muncul masalah pencernaan, silakan dilanjutkan. Tetapi kalau muncul masalah pencernaan, dihilangkan salah satu antara tetes tebu atau molase atau EM4-nya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Agus Prasetyo. Agus dari Lampung dok mau tanya, monggo. IB sapi apa dok yang cocok saat musim panas dok? Limousin atau simental? Sama saja bos. Saya belum membaca korelasi inseminasi buatan yang cocok di musim panas, musim hujan atau lain-lain. Karena semuanya sama aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Tri999. Di daerah saya banyak yang mengeluh sapi minta kawin 8-9 kali. Wow. Itu penyebabnya apa dan cara penanganannya gimana? Terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab, maka jenengan wajib menonton video ini dulu. Karena di sini sudah banyak jawab. Atau video ini. Di sini juga sudah banyak dijawab. Atau jenengan lihat video ini. Di sini juga sudah banyak dijawab permasalahan tersebut, kawin berulang dan lain-lain. Jadi permasalahannya adalah kompleks banget, tidak hanya tentang sapi. Jadi permasalahannya disingkat seperti ini. Sapinya jenengan harus rutin birahi. Kalau sudah rutin birahi setiap 18-21 hari sekali, maka jenengan harus tidak boleh terlambat deteksi birahi. Jika sudah tidak terlambat deteksi birahi, sudah tepat deteksi birahinya, jenengan harus segera lapor ke petugas inseminator. Oke, yang keempat, jenengan petugas inseminator tidak boleh datang terlambat. Yang kelima, inseminasi dilakukan secara jujur dan objektif. Oke, yang keenam adalah kualitas sperma harus bagus. Yang ketujuh, harus berdoa. Jadi ini singkatan dari semua video yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Waduh, rame banget ya. Suara popo, yang penting kita hari ini diskusi. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Rianto. Tanya dok, memberikan solid pada sapi apa ada batasannya dok? Katanya kalau kebanyakan bisa majer. Dan kalau dikasih solid tidak perlu konsentrat lagi. Iya, betul. Jadi tidak perlu konsentrat. Tapi jangan digunakan sebagai makanan pokok. Tetap berikan hijauan, fermentasi jerami atau yang lainnya. Tetapi juga tidak boleh berlebihan. Karena kadar pemberian solid disarankan maksimal 1% dari berat badan. Oke? Siap. Pertanyaan selanjutnya, Keisha Nabila Saki. Assalamualaikum Pak Dokter. Sapi doro saya tanggal 26 kemarin baru di IB. Tapi saat ini, malam ini kok bengak-bengok terus ya. Apa harus di IB lagi ya Pak Dokter? Wassalamualaikum dan terima kasih. Oke, bisa jadi sapinya jenengan ketika kemarin keluar lendir itu masih fase pre-estrus.
Fase pre-estrus itu terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Gejalanya mirip gejala estrus, tetapi dia tidak dominan, lendirnya tidak banyak. Setelah itu 1 sampai 3 hari dia akan menuju fase estrus. Fase estrus ini adalah fase puncak birahi yang hanya terjadi 18 sampai 24 jam, rata-rata 22 jam. Disinilah disarankan terjadinya inseminator atau perkawinan. Oke, dilanjutkan fase mid-estrus 3 sampai dengan 5 hari. Di sini biasanya masih keluar lendir dan berdarah. Dan selanjutnya fase anestrus, di mana di situ tidak ada gejala apapun yang keluar secara fisik, karena di situ terjadi pertumbuhan korpus luteum. Oke, jadi lebih baik evaluasi deteksi birahinya salah atau tepat. Oke. Huda Imut, salam beras-beras dok, mau tanya, apakah boleh sapi indukan atau lagi hamil dikasih comboran polar? Boleh, tidak ada masalah Pak Bos, selama tidak menyebabkan kegemukan. Oke, selanjutnya Taufik Al-Farisi, Pak dokter mau tanya, sapi saya udah berjalan 8 bulan, baru kali ini saya kasih ultra mineral. Saya kasih berjalan 5 hari. Pas 5 hari itu keluar lendir campur darah. Itu kenapa? Tidak ada kaitan Pak Bos antara pemberian ultra mineral dengan keluarnya darah. Jadi jenengan evaluasi aja per 8 bulan, jenengan periksakan ke dokter apakah dia memang betul-betul bunting, dan sebaiknya libatkan dokter dalam hal ini. Oke? Siap. Pertanyaan selanjutnya, salam ngaris beras-bes. Sebenarnya broyong itu disebabkan apa ya dok? Broyong disebabkan oleh tekanan yang besar pada rahim ketika dia bunting oleh rongga perut yang terisi makanan dan lain-lain. Jadi broyong itu ada dua, ada prolapsus vagina, ada prolapsus uteri ya. Jadi jenengan bisa membedakan prolapsus vagina itu biasa terjadi pada sapi bunting. Sedangkan prolapsus uteri itu terjadi pada sapi setelah melahirkan. Penyebabnya apa? Tekanan ke arah belakang atau ke arah vagina, ke arah luar, atau tekanan gravitasi keluar itu lebih besar daripada daya tahan dari penggantung vagina atau penggantung rahim ya. Bisa karena makan terlalu kenyang, minum terlalu kenyang, kandang licin, kandang miring ke belakang, dan sapi jatuh. Penyebabnya ini. Jadi kalau tidak ingin terjadi broyong, maka jenengan bisa mengatur pola makan, jangan sampai terlalu kenyang dengan cara porsi terbagi. Minum pun dengan cara porsi terbagi. Oke, kandang jangan licin dan jangan terlalu miring ke belakang. Dan jika jenengan punya lahan untuk melepas pada saat bunting, sering dilepas itu akan lebih bagus. Giono, salam ngarit beras-beras dok, mau tanya, berhenti memberi mineral pada sapi melahirkan sampai pada umur berapa? Nyuwun penjelasannya. Oke, tergantung kebutuhan, case by case, kasus by kasus. Kalau sapinya jenengan susunya bagus, pertumbuhan anaknya bagus, bisa dihentikan. Tapi kalau ada indikasi jalannya geol-geol, sulit berdiri, susu kurang bagus, anak pertumbuhannya kurang bagus, harus diberikan seterusnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Haryanto. Apa kabar dok? Salam sehat selalu. Kabar baik Pak Komandan, jangan lupa ngopi. Mohon maaf saya mau tanya, apa bisa seorang dokter atau mantri memastikan bibit sperma yang disuntikan ke induk sapi dengan jenis kelaminnya jika sudah lahir? Apa ada bibit? Jadi begini, ada bibit unsexing, ada bibit sexing. Bibit unsexing adalah bibit yang tidak dipilih kromosomnya, XX ataupun XY, ini random. Jadi ketika ini dikawinkan, anaknya sangat mungkin terjadi jantan dan betina. Yang sekarang ini lagi di pasaran atau lagi di masyarakat adalah straw bibit atau sperma unsexing. Nah sebenarnya sudah mulai dikembangkan dari tahun 2012 atau 2015 saya lupa. Straw sexing, yakni sudah dipilih XX untuk betina, XY untuk jantan. Jadi kromosomnya sudah dipilih-pilih. Tetapi ini masih belum dipasarkan secara luas. Tapi memang sudah ada dan memang lebih mahal. Jadi yang unsexing ini maka tidak jelas nanti anaknya lahir jantan atau betina. Tapi yang sexing ini bisa ditentukan. Nanti ingin lahir jantan atau ingin lahir betina, maka jenengan harus membeli straw atau bibit yang sexing, tapi belum lazim digunakan. Tapi sudah program ini sudah lama dikembangkan ya. Jadi spermanya sudah dipilih, yang kromosomnya XX ini untuk yang betina, yang XY ini untuk yang jantan, itu sudah dikembangkan. Tetapi mungkin belum ramai karena memang mahal, hampir 3 atau 4 kali harganya dari si yang unsexing.
Muhammad Yusuf bertanya, dok mau tanya, sapi saya minta kawin terus, saya kawinkan pagi dengan sapi, kawin tubruk, terus sorenya kawinkan suntik, bahaya apa tidak? Tidak bos, tidak ada masalah. Selama di masa estrus masih mungkin terjadi pembuahan, meskipun itu kawin alam ataupun kawin inseminasi atau kawin buatan. Oke? Aditya 01, pertanyaan terakhir, dok sapi umur 10 bulan udah birahi, gimana solusinya? Dari Parlan Tenggara. Oke, ojo dikawinkan dulu, tunggu paling tidak 16 bulan, 18 bulan. Karena kalau 10 bulan minta kawin masih terlalu kecil Pak Bos, nanti malah distokia dan bisa menyebabkan kesulitan melahirkan, malah orang metu, dadak sesar larang, yolek urip lek mati, ya toh amok. Jadi mendingan 10 bulan sabar dulu, ditunggu paling tidak 16 bulan. Oke lah, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 16 konsultasi dan pertanyaan yang kita jawab hari ini. Mohon maaf kalau berisik, karena memang kita tidak ada studio khusus, adanya ya begini nih. Yang penting manfaatnya, ya toh. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Silakan like, subscribe, komen, dan share video ini di grup-grup Anda berada. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada beras-beras.